Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmah Ma'rifatul Zahra, NIM 20030960001. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Unwali Songo Semarang. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sastra non-imajinatif. Teman-teman, adakah yang tahu apa itu sastra non-imajinatif? Mari kita singgung sedikit mengenai sastra non-imajinatif. Sastra non-imajinatif merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualan daripada daya hayalnya, dan juga ditopang dengan penggunaan bahasa yang cenderung bersifat denotatif. Prakteknya, jenis sastra non-imajinatif terdiri atas karya-karya yang berbentuk esai, kritik, biografi, autobiografi, catatan harian, memoir, dan juga surat-surat. Ciri-ciri dari sastra non-imajinatif yang pertama yaitu memenuhi estetika seni, yang kedua cenderung mengemukakan fakta atau faktual, dan yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan cenderung denotatif atau bermakna tunggal. Selanjutnya yaitu pembahasan. Adapun pembahasan yang akan kita kaji pada video kali ini yaitu menjelaskan dan memberikan contoh esai, dan juga menjelaskan dan memberikan contoh opini. Untuk esai sendiri di sini kita akan membahas mengenai pengertian esai, tujuan penulisan esai, struktur penulisan esai, jenis-jenis esai, ciri-ciri esai, dan juga contoh esai. Sedangkan untuk opini, kita akan membahas mengenai pengertian opini, struktur penulisan opini, ciri-ciri opini, jenis-jenis opini, dan juga contoh opini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai esai. Esai merupakan karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. Dalam esai, baik pikiran maupun perasaan dan juga keseluruhan pribadi penulisnya tergambar dengan jelas. Sebab, esai memang merupakan ungkapan pribadi penulis terhadap suatu fakta. Dalam penulisan esai harus logis dan dapat dipahami dengan baik, serta argumen yang disajikan harus didukung oleh sebuah fakta, sehingga esai yang dibuat bukan hanya fiktif atau sekedar imajinasi dari seorang penulis. Selanjutnya yaitu tujuan dari esai. Tujuan dari esai adalah agar para pembaca esai tersebut dapat mempercayai sudut pandang permasalahan si penulis yang dituang dalam sebuah esai. Sedangkan dalam penulisan esai ada beberapa struktur yang harus diperhatikan oleh penulis. Di antaranya yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Adapun jenis-jenis esai, yang pertama yaitu esai deskriptif, yang kedua esai tajuk, yang ketiga esai cukilan watak, yang keempat esai pribadi, yang kelima esai reflektif, dan yang keenam yaitu esai kritik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri esai. Yang pertama berbentuk prosa, yang kedua singkat, yang ketiga memiliki gaya pembeda, yang keempat selalu tidak utuh, yang kelima memenuhi kebutuhan penulisan, dan yang keenam yaitu mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Selanjutnya yaitu contoh esai. Di sini saya mengambil contoh esai dari Renaldus Mariono Paing yang berjudul Perkuliahan Daring, Solusi atau Pelarian. Perkuliahan online bukanlah sebuah sistem baru dalam dunia pendidikan, melainkan suatu sistem yang telah ada dengan beriringnya perkembangan dunia teknologi. Dunia boleh saja berbicara bahwa semua kini kehidupan telah diwarnai dan harus beradaptasi dengan teknologi. Akan tetapi, fakta di lapangan berbicara lain. Salah satunya adalah sistem pendidikan yang dianjurkan dan diharapkan dengan media digital atau daring masih sangat minimalis, khususnya di Indonesia. Perkuliahan daring tidak hanya memvirtualkan bahan pengajaran, tetapi juga soal fasilitas dan penetrasi jaringan internet. Selain itu, kemampuan para dosen dalam memberikan materinya dan daya tangkap mahasiswa lewat daring. Perkuliahan online atau daring menjadi alternatif yang kian membias di tengah merebahnya virus corona. Pandemik ini menuntut semua lembaga tanpa pengecualian untuk menggunakan sarana media digital dalam kegiatan belajarnya semaksimal mungkin. Berbagai universitas berlomba-lomba menelisik cara-cara yang paling efektif dan mentransmisikan sistem pengajarannya. Perkembangan teknologi yang kian canggih mengakomodasi dan memobilisasi sistem perkuliahan ini. Akan tetapi, ada saja kerentanan dalam penerapan sistem perkuliahan darurat yang ada. Penetrasi jaringan internet yang belum merata ke semua daerah misalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, tingkat penetrasi internet di perdesaan rata-rata yaitu 51,91%, sedangkan di perkotaan pun rata-ratanya 78,08%. Hal ini menunjukkan kualitas jaringan yang rendah dan berdampak pada proses perkuliahan yang lola atau loading lambat.
sehingga efektivitas dan mutu perkuliahan menjadi rendah dan sukar untuk dipahami dengan cepat. Lalu kepemilikan media sosial yang standar dengan penerapan daring, kepemilikan media pembelajaran jarak jauh juga masih sangat kurang. Tentunya, media atau sarana menjadi penentu. Jika masih sangat kurang, bahkan tidak ada, maka akan tidak tercapainya sistem daring. Media bisa menjadi tolak ukur sejauh mana perkuliahan online dinyatakan masih minim atau telah maksimal. Selain itu, kegagapan para dosen dan mahasiswa dalam mengakses daring. Bisa saja, jaringan dan fasilitas lengkap akan tetapi kemampuan kedua belah pihak yang masih menjadi permasalahan. Dan hal ini amat sangat berpengaruh dalam penerapan sistem daring. Kegagapan dari keduanya atau salah satu dari keduanya akan membuat kecanduan minimalis daring tak terobati. Kerentanan-kerentanan ini yang menghadirkan berbagai potretan ketidakpuasan dan ketidakefektifan dari sistem daring selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, perkuliahan daring di tengah pandemi ini adalah sebuah solusi ataukah pelarian semata? Belajar di rumah, solusi atau pelarian? Institusi pendidikan dinilai sebagai salah satu sektor yang cepat menanggapi gelombang penyebaran virus corona. Institusi pendidikan membuat reaksi cepat karena dinilai potensial meningkatkan penyebaran. Sekolah-sekolah dengan basis jumlah murid yang cukup banyak sangat berpengaruh terhadap proses penyebaran COVID-19. Selain sekolah-sekolah, universitas-universitas pun ditutup untuk sementara. Perkuliahan dialihkan ke rumah. Semuanya pun berlangsung dari rumah. Proses belajar mengajar akhirnya tersendat, mengingat metode distribusi pengetahuan dirasa kurang optimal dan memadai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menerapkan kebijakan sistem belajar dari rumah. Belajar dari rumah membuat slogan Merdeka Belajar semakin kelihatan. Apa maksud merdeka dalam konteks belajar dari rumah? Dari fenomena dan kesan umum yang terlihat, proses belajar justru di luar kendali. Belajar dari rumah untuk konteks pelajar SD sampai SMA adalah liburan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa efektivitas kegiatan belajar dengan penentuan jarak jauh oleh para pendidik dan bimbingan langsung dari orang tua hanya berlangsung di pekan awal. Berada di rumah selama pandemi diharapkan tetap produktif dalam belajar, akan tetapi kadang-kadang orang justru merasa bebas merdeka untuk belajar. Dalam hal ini, ia menerapkan prinsip semau gue. Belajar dari rumah adalah sebuah tameng yang dipakai untuk menahan tuduhan bahwa selama COVID-19, sistem pendidikan itu vakum. Pada jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, kebijakan belajar dari rumah ditopang kuat dengan optimalisasi penggunaan sarana teknologi komunikasi. Dari sini, kemudian kita mengenal istilah belajar online. Dan sistem belajar ini diperkuat lagi dengan istilah e-learning. Mekanismenya pun sepenuhnya diberikan kepada teknologi. Kuliah online dengan aplikasi video conference, penilaian dan pengiriman tugas dengan sistem online, hingga absensi kehadiran juga dilakukan dengan sistem virtual online. Dalam sistem belajar berbasis online ini, mengandaikan bahwa semua peserta didik dan pendidik paham tentang teknologi dan juga fitur-fitur yang dioperasikan. Jika tidak, masalah baru akan muncul karena ignorance atau ketidakpedulian dalam proses belajar. Selama pandemi, pendidikan terasa adanya leap atau lompatan, terhitung sejak akhir Februari 2020. Pasca instruksi pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ataupun beribadah dari rumah, dan lain sebagainya, membuat situasi di Indonesia menjadi beda. Hal ini juga berdampak dalam proses pendidikan. Bagaimana tidak, hampir 100% aktivitas kerja dan sekolah dilakukan di rumah. Dengan fenomena ini, teknologi menjadi penguasa yang membius mata masyarakat. Serba-serbi kehidupan diwarnai oleh dunia online. Baik absensi, materi pembelajaran, tugas, kuis, ulangan harian, dan berbagai ujian dilakukan di rumah via beragam aplikasi yang ada dalam jasa daring. Dengan adanya sistem ini, seolah semua orang telah pandai dengan sistem daring. Akan tetapi, fenomena di lapangan mengafirmasi adanya kendala yang tak terelakkan. Hal ini disebabkan oleh dosa masa lalu proses pendidikan di Indonesia dan masih menjadi momok mematikan bagi proses pembelajaran daring. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga kelas menengah ke atas.
Dan tidak semua mahasiswa dari pengajar di Indonesia menikmati proses milenial ini. Tidak semua dari mereka memiliki gawai dan laptop. Ada yang punya tapi susah untuk mendapatkan akses internet. Bahkan di daerah tertentu tidak ditemukan jaringan internet. Dan ada pula yang tidak memiliki keduanya. Selain itu, kapabilitas dan kreativitas para dosen adalah salah satu tuntutan terbesar dalam sistem perkuliahan daring atau jarak jauh di salah satu sisi. Sedangkan di lain sisi, ketekunan, keseriusan mahasiswa menjadi tuntutan lain, akan tetapi keduanya tidak terlepas dari jaringan atau koneksi. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan perkuliahan online. Sistem ini sebenarnya sebuah peralihan metode face-to-face atau jarak dekat ke metode screen-to-screen atau jarak jauh. Dasarnya adalah ketersediaan semua informasi yang relevan secara real-time melalui jaringan dengan menghubungkan orang, benda, dan sistem yang dioptimalkan, terorganisir secara mandiri, dan penciptaan nilai lintas jaringan yang dapat sesuai dengan berbagai kriteria, seperti biaya, ketersediaan, dan sumber daya. Tentunya, sistem ini mempunyai visi yang sangat membantu mahasiswa dan pengajar dalam keadaan apapun dan dimanapun agar tetap bisa melakukan perkuliahan. Lalu, seberapa efektif model pembelajaran online ini berpengaruh bagi proses belajar para peserta didik atau mahasiswa? Dari fenomena yang terlihat, intensitas ketertarikan peserta didik dalam mengikuti kuliah online sangat kecil, bahkan kebanyakan menciptakan kejenuhan dalam proses belajar. Beberapa mahasiswa merasa kehilangan momen perjumpaan langsung dengan dosen-dosen favorit, seperti tak ada yang dipelajari selama semester ini. Ini reaksi-reaksi spontan yang disampaikan mahasiswa terkait sistem belajar virtual atau online. Intensitas ketertarikan pada sistem belajar online tentunya membuat seseorang tidak produktif dan memilih absen. Padahal, kehadiran atau presensi merupakan salah satu tolak ukur dalam membantu proses internalisasi pendidikan dalam kegiatan belajar. Dari sharing banyak mahasiswa, kebanyakan telah memilih pulang kampung atau berlibur dan tidak ada kuliah. Kuliah memberatkan karena memerlukan data dan harus mencari tempat baik agar terkoneksi. Kuliah online dengan kata lain menambah beban perkuliahan karena harus membeli data agar bisa masuk dalam kelas video conference dan mendownload ataupun mengupload tugas perkuliahan. Sistem perkuliahan daring di tengah pandemi adalah sebuah solusi dan sekaligus pelarian. Mengapa demikian? Karena dapat dikatakan solusi jika pihak universitas atau fakultas telah memberikan input dan praktik skill dalam penetrasi berbagai fasilitas e-learning. Pemantapan dalam soal fasilitas dan skill para pengajar menjadi salah satu standar penting dalam perkuliahan daring. Sementara di sisi lain, dapat dikatakan sebagai pelarian jika proses perkuliahan yang dalam kebingungan, entah karena sarana maupun skill minimalis dari para dosen. Hal ini diafirmasi oleh banyaknya keluhan dari mahasiswa. Perkuliahan online hanyalah judul belaka. Banyak dosen kebingungan dalam waktu singkat harus mempelajari macam-macam sarana pembelajaran daring. Karena tuntutan segera melanjutkan proses pembelajaran, metode ralat dan galat atau trial and error terpaksa diterapkan. Dan yang terjadi adalah para pengajar hanya dan selalu memberikan tugas online setiap kali jam pelajarannya, tanpa mengadakan tatap muka dengan menggunakan berbagai aplikasi yang ada. Tanggung jawab utama dari para pendidik ialah bahwa mereka tidak hanya sadar akan prinsip-prinsip umum pembentukan pengalaman saat ini dengan menciptakan kondisi lingkungan tertentu, tetapi mereka juga menerima dalam bentuk konkret atau hal-hal di sekitarnya yang sangat kondusif bagi perolehan pengalaman, yang menuntun pada pertumbuhan dan pencapaian ilmu yang diperoleh oleh peserta didik. Namun, situasi sekarang sangat memberi beban para mahasiswa dan membuat pengalaman perkuliahan menjadi sesuatu yang membosankan, bahkan bisa sampai pada titik kejenuhan dan berdampak pada tidak berkualitasnya pendidikan yang diperoleh. Mahasiswa juga terengah-engah mengikuti proses pembelajaran. Dalam sekejap, tugas menumpuk. Mereka dituntut bertransformasi jadi pembelajar mandiri dalam waktu semalam. Ini didasarkan oleh kegagapan para pengajar yang tidak mempunyai skill khusus dalam bidang ini atau tidak adanya keseriusan dari pihak universitas atau fakultas dalam merespon dan memaksimalkan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Hal ini nyata ketika dunia pendidikan berhadapan dengan situasi pandemi.
Ada begitu banyak lembaga pendidikan yang tidak siap untuk melaksanakan sistem pembelajarannya secara online. Jika terjadi, maka itu bisa saja ikut-ikutan dan terpaksa. Rasanya pendidikan gaya lama masih sangat dominan. Akhir kata, perkuliahan daring di tengah pandemi COVID-19 sering dikatakan sebagai kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini bisa dikatakan sebagai babak baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ketersediaan software atau piranti lunak, website, akses internet, listrik, gadget, dan komputer menjadi ciri khas implementasi model ini. Karakteristik proses pendidikan pada abad 21 selalu menemui tantangan dan juga sekaligus mendatangkan peluang baru. Gejala ini hadir sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi pendidikan yang berasal dari pengembangan model kurikulum virtual akan berdampak pada terciptanya sistem pendidikan gaya baru. Yunhas menegaskan bahwa pendidikan itu harus bersifat demokratis, yaitu pendidikan untuk semua. Hal ini senada dengan spirit pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka semua mahasiswa dan pengajar seharusnya memperoleh perlakuan yang sama, memberikan skill dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini, kemampuan komunikasi global. Semoga wabah COVID-19 ini tidak hanya membawa kepanikan di ruang publik, tetapi ini menjadi salah satu titik pacu bagi bangsa Indonesia, khususnya pemerintah dan kementerian terkait untuk berkonsentrasi penuh menyerahkan seluruh anggaran pendidikan tahun ini untuk menciptakan kurikulum virtual. Proses belajar mengajar via teknologi daring sambil menyiapkan sarana-prasarana pendukung. Ketersediaan jejaring internet, manajerial demokratis yang berdaya saing, sampai pada keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Serta pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia menjadi kewajiban yang mesti diprioritaskan sesuai amanat sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia yang adil, sama rasa, satu rasa. Proses pendidikan wajib memberi kenyamanan bagi seluruh peserta didik dan pendidik se-Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai opini. Apa itu opini? Opini adalah suatu pendapat, tanggapan, pandangan, atau hasil pikiran seseorang dalam menjelaskan atau menyikapi suatu hal tetapi sifatnya tidak objektif dan belum pasti kebenarannya. Ada juga yang mengatakan bahwa opini bersifat subjektif dan setiap orang bisa saja memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang suatu peristiwa atau objek. Ada pula yang menyampaikan bahwa opini adalah suatu pandangan atau pendapat pribadi seseorang untuk menjelaskan suatu peristiwa atau hal tertentu, baik yang belum terjadi maupun yang telah terjadi. Adapun struktur opini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga yaitu penutup. Ciri dan unsur opini. Ciri opini yang pertama yaitu bersifat subjektif, yang kedua menjelaskan tentang hal tertentu, yang ketiga kebenarannya masih diragukan. Sedangkan unsur opini yang pertama yaitu nilai kepercayaan, yang kedua sikap, yang ketiga persepsi. Adapun jenis-jenis opini yaitu yang pertama opini pribadi, yang kedua opini kelompok, yang ketiga opini publik, dan yang keempat yaitu opini umum. Adapun contoh opini. Di sini saya mengambil judul Berpulangnya Pahlawan Kemanusiaan. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal, tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020, tercatat 323 tenaga medis meninggal. Tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa tenaga medis terus berkurang, maka penanganan pandemik akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan.
Jumlah kematian tenaga medis terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijakan dibenahi, serta kepatuhan masyarakat menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur? Berikutnya kalimat opini. Sementara opini dalam contoh tersebut terdapat dalam kalimat di paragraf akhir, yaitu jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Kalimat terakhir tersebut merupakan pandangan pribadi dari sang penulis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya Rahmah Ma'rifatul Zahra pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.